Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Hadi Hidayat, NIM 11910715395. Saya berasal dari Pendidikan Kimia 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang reaksi-reaksi kimia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu reaksi kimia. Reaksi kimia merupakan perubahan yang terjadi apabila senyawa kimia berinteraksi membentuk senyawa baru yang berbeda. Reaksi-reaksi kimia merupakan suatu hal yang dapat diamati dengan adanya perubahan. Misalnya perubahan warna, perubahan wujud, dan yang utama adalah perubahan zat yang disertai dengan perubahan energi dalam bentuk kalor. Reaksi kimia merupakan kunci utama ilmu kimia. Dengan mereaksikan suatu zat, berarti kita telah mengubah zat itu menjadi zat lain, baik dalam sifat maupun dalam wujudnya. Reaksi penggabungan. Reaksi penggabungan adalah reaksi terbentuknya suatu zat baru oleh dua buah zat yang bergabung. Rumus umum dari reaksi penggabungan ini ialah A tambah B menjadi AB. Misalnya pembentukan natrium klorida oleh reaksi antara logam natrium bereaksi dengan gas klor. Persamaan reaksinya ialah 2Na ditambah Cl2 menjadi 2NaCl. Di sini terjadi reaksi penggabungan karena reaktan menghasilkan produk yang awalnya reaktan 2Na tambah Cl2 menjadi 2NaCl. Contoh lain misalnya reaksi antara fosfor putih dengan klor. Dalam jumlah klor terbatas, fosfor bereaksi membentuk fosfor triklorida PCl3, suatu cairan tak berwarna. Persamaan reaksinya adalah P4 tambah N6Cl2 menjadi 4PCl3. Contoh penerapan reaksi penggabungan ialah terdapat di proses pembuatan pupuk kimia. Pupuk kimia mengandung garam nitrat, garam amonium, dan senyawa lainnya. Tanaman dapat menyerap langsung nitrogen dalam bentuk nitrat, tetapi garam amonium dan amonia harus dikonversikan dulu menjadi nitrat melalui kerja bakteri tanah. Bahan pupuk nitrogen adalah amonium yang terbuat dengan reaksi penggabungan antara hidrogen dan nitrogen. Reaksi penguraian. Reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi penggabungan, yaitu penguraian senyawa menjadi unsur-unsurnya. Di dalam reaksi penguraian ini, zat akan terpecah atau terurai menjadi zat yang lebih sederhana. Rumus sederhana dari reaksi penguraian ini ialah AB menjadi A tambah B. Contoh reaksi penguraian ialah reaksi penguraian air oleh listrik menghasilkan gas hidrogen dan gas oksigen. Persamaan reaksinya ialah 2H2O menjadi 2H2 tambah O2. Di sini terjadi reaksi penguraian karena 2H2O terpecah atau terurai menjadi 2H2 tambah O2. Baiklah, selanjutnya adalah reaksi pendesakan. Yang biasa disebut dengan reaksi pertukaran tunggal adalah reaksi di mana suatu unsur menggantikan posisi unsur lain dalam suatu senyawa. Rumus umum untuk reaksi pendesakan ialah AX tambah B menjadi AB tambah X. Syarat agar reaksi langsung ialah logam A harus terletak di sebelah kiri logam B deret volta. Contohnya, jika logam seng dicelupkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat, akan menggantikan posisi tembaga. Persamaan reaksinya ialah Zn tambah CuSO4 menghasilkan Cu
tambah ZnSO4. Di sini dapat kita lihat pada reaktan, reaksinya adalah Zn tambah CuSO4, dan pada produk terjadi perubahan Cu dan Zn bertukar tempat menjadi Cu tambah ZnSO4. Yang keempat adalah reaksi pertukaran pasangan. Reaksi pertukaran pasangan atau yang biasa disebut dengan reaksi metatesis adalah reaksi kimia yang melibatkan pertukaran antara ion-ion dalam senyawa yang bereaksi. Jika pereaksi adalah senyawa ionik dalam bentuk larutan, bagian yang bertukar adalah kation dan anion dari senyawa. Misalnya larutan kalium iodida yang tidak berwarna dicampurkan dengan larutan timbal 2 nitrat yang juga tidak berwarna. Ion-ion di dalam larutan bereaksi membentuk endapan berwarna kuning dari senyawa timbal 2 iodida. Persamaan reaksinya adalah 2Ki tambah PbNO3 kali 2 menjadi 2KNO3 tambah PbIU2. Ion iodida dalam larutan kalium iodida bertukaran dengan ion nitrat dari larutan timbal 2 nitrat, menghasilkan larutan kalium nitrat yang tak berwarna dan padatan timbal 2 iodida berwarna kuning sebagai PbI2. Selanjutnya adalah reaksi asam basa. Pada reaksi asam basa ini, saya akan menjelaskan 4 materi lain. Yang pertama adalah definisi asam dan basa menurut Arrhenius. Yang kedua, definisi asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Yang ketiga adalah asam dan basa konjugasi. Yang keempat adalah reaksi dalam larutan asam basa. Definisi asam dan basa menurut Arrhenius. Asam adalah suatu zat yang bila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Asam umumnya merupakan senyawa kovalen. Misalnya gas hidrogen klorida yang merupakan senyawa kovalen, tetapi apabila dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya. Contoh persama reaksinya adalah HCl ditambah H2O menghasilkan H+ ditambah Cl-. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Yang menyebabkan sifat basa adalah ion OH- itu. Basa yang banyak digunakannya adalah NaOH, CaOH 2 kali, dan MgOH 2 kali. Menurut Arrhenius, jika basa dilarutkan dalam air akan menjadi reaksi ionisasi. Selanjutnya adalah definisi asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang memberi proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Dapat dilihat di PPT yang sudah saya hijaukan tersebut. Pada konsep asam basa dari Bronsted-Lowry ini lebih luas daripada konsep asam basa Arrhenius, karena yang pertama adalah konsep asam basa Bronsted-Lowry tidak terbatas dalam pelarut air, tetapi juga menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Yang kedua adalah asam basa Bronsted-Lowry tidak hanya merupakan molekul, tetapi juga dapat berupa kation atau anion. Konsep asam basa Bronsted-Lowry dapat menjelaskan sifat asam dari NH4Cl. Dalam NH4Cl tersebut, yang bersifat asam adalah ion NH4+, karena dalam air dapat melepaskan proton. Pada slide ini, saya sudah memberikan contoh asam basa menurut Bronsted-Lowry.
Pada contoh tersebut, terlihat bahwa air dapat bersifat sebagai asam, donor proton, dan sebagai basa akseptor proton. Zat seperti itu bersifat amfiprotik atau amfoter. Asam dan basa konjugasi. Suatu asam setelah melepas suatu produk akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi dari asam tersebut, sedangkan basa yang telah menerima proton menjadi asam konjugasi. Di sini saya juga memberikan contoh asam dan basa konjugasi itu. AH tambah H2O menjadi H3O+, tambah amin. Di sini AH berperan sebagai asam, H2O berperan menjadi basa, H3O+ berperan sebagai asam konjugasi, dan amin berperan sebagai basa konjugasinya. Pasangan asam basa setelah terjadi serah terima proton dinamakan asam basa konjugasi. Selanjutnya adalah reaksi dalam larutan asam basa. Reaksi dalam larutan asam basa ada beberapa, ialah yang pertama reaksi penetralan. Reaksi penetralan yaitu reaksi yang dihasilkan apabila terjadi reaksi antara asam dengan basa. Yang kedua adalah reaksi pembentukan gas-gas hidrogen. Gas hidrogen terjadi jika asam direaksikan dengan sebagian logam. Yang ketiga adalah reaksi pengendapan. Endapan adalah suatu zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat keluar dari larutan. Untuk mengetahui apakah suatu reaksi menghasilkan endapan atau tidak, harus diketahui dahulu kelarutan yang akan terjadi. Untuk contoh persamaan reaksinya bisa teman-teman lihat di layar teman-teman. Yang keempat adalah reaksi oksida. Reaksi oksida ini ada dua macam. Yang pertama adalah reaksi antara oksida basa dengan asam. Contohnya bisa teman-teman lihat di layar teman-teman. Selanjutnya yang kedua adalah reaksi antara oksida asam dengan basa. Contohnya juga sudah saya terangkan di sana. Selanjutnya adalah reaksi redoks. Reaksi redoks atau reaksi oksidasi reduksi dikenal juga sebagai reaksi transfer elektron. Reaksi redoks berperan dalam banyak hal di kehidupan kita sehari-hari. Reaksi ini terlibat mulai dari pembakaran bahan bakar minyak bumi sampai dengan kerja cairan pemutih yang digunakan dalam rumah tangga. Reduksi adalah penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Di sini saya sudah memberikan contohnya. Contoh reaksi reduksi adalah Cu2+ tambah 2 elektron min menghasilkan Cu. Di sini bilang oksidasi pada reaktan +2 dan bilangan oksidasi pada produk 0. Di sini terjadi reaksi reduksi karena bilangan oksidasinya mengalami penurunan dari +2 menjadi 0. Selanjutnya adalah contoh reaksi oksidasi. Zn menghasilkan Zn+2 tambah 2 elektron min. Di sini juga kita lihat pada reaktannya bilangan oksidasi 1 dan pada produk bilangan oksidasinya +2. Di sini mengalami reaksi oksidasi karena bilangan oksidasinya mengalami peningkatan dari 1 menjadi 2. Selanjutnya adalah contoh reaksi redoks. Di contoh reaksi redoks ini sudah saya terangkan. Untuk reaksi redoksnya reaksi terakhirnya adalah Cu2+ tambah Zn menghasilkan Cu tambah Zn2+. Di sini kita jumlahkan 2 elektron minnya kita coret untuk Cu yang pertama, dan untuk Zn yang di bawahnya 2 elektronnya kita coret. Jadi jika diturunkan menjadi Cu2+ tambah Zn menghasilkan Cu tambah Zn2+. Setiap reaksi redoks merupakan pasangan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi, reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima elektron antara zat atau reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi unsurnya.
Reaksi senyawa kompleks. Senyawa kompleks atau senyawa koordinasi secara umum dapat didefinisikan sebagai senyawa yang tersusun atas atom pusat atau ion pusat dan ligan-ligan. Ligan-ligan yang mengelilingi dalam bentuk geometri tertentu. Atom atau ion pusat biasanya berupa atom-atom atau ion-ion dari logam transisi. Ligan dapat berupa ion negatif, anion, baik ion dari satu atom maupun ion dari beberapa gabungan atom, ataupun beberapa molekul netral yang mempunyai momen dipol atau elektronegativitas. Untuk pembagian reaksi senyawa kompleks ini ada 3. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi di mana satu atau lebih ligan dalam suatu kompleks digantikan oleh ligan lain. Karena ligan memiliki pasangan elektron bebas sehingga bersifat nukleofilik menyukai inti atom, maka reaksi tersebut juga dikenal sebagai reaksi substitusi nucleophilics. Yang kedua adalah reaksi redoks. Reaksi redoks juga termasuk reaksi senyawa kompleks. Reaksi redoks adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi pada ion-ion pusatnya. Berdasarkan mekanismenya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mekanisme bola dalam inner sphere mechanism dan mekanisme bola luar outer sphere mechanism. Yang ketiga adalah pengaruh trans. Dalam reaksi substitusi pada kompleks platinum, teramati bahwa laju reaksi sangat dipengaruhi oleh sifat gugus yang berbeda pada posisi trans dari ligan terganti. Ligan-ligan dapat diurutkan berdasarkan pengaruh trans, yaitu kemampuan melabilkan ligan lain yang berada pada posisi trans untuk siap digantikan.